Hai teman-teman, ngerasa gak sih kalau di lingkungan kita itu orang sifatnya tuh beda-beda banget? Ada yang pendiam, ada yang impulsif, ada yang suka marah-marah, dan masih banyak lagi personality dari orang-orang di lingkungan kita. Untuk berkomunikasi sama orang-orang yang personalitinya beda-beda ini, ngebingungin banget loh. Nggak bisa semuanya dihandle dengan cara yang sama. Untuk itu, kita pakai suatu pengelompokan personality berdasarkan sebuah tes yang namanya DISC. Apa sih DISC itu? DISC adalah tes yang digunakan untuk memberikan wawasan tentang kepribadian dan karakteristik dari tiap orang masing-masing. Parameter DISC ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh Walter Clark. Namun teorinya sendiri sebenarnya ditemukan oleh William Moulton Marston melalui bukunya Emotion of Normal People pada tahun 1928. Dan hingga saat ini menjadi salah satu alat ukur kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia. DISC membagi personality menjadi 4 macam kepribadian, yaitu dominan, influence, stable, dan compliance. DISC sendiri itu pada dasarnya mengukur dimensi kepribadian seorang berdasarkan perilaku mereka dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika menghadapi tantangan, menanggapi aturan, lingkungan, orang lain, atau suatu masalah yang membuat mereka kepepet. Hasil analisa itulah yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh banyak perusahaan untuk lebih mengenal karyawannya, dan akhirnya dapat membuat mereka supaya bisa merancang strategi yang dapat meningkatkan kinerja tim, komunikasi maupun produktivitas di tempat kerja. Karena fungsinya tersebut, tak heran bila banyak perusahaan yang mengadopsi tes kepribadian DISC ini dalam lingkungan kerja mereka. Wikijobs sendiri bahkan menyebutkan bahwa 70% dari perusahaan yang masuk ke dalam Fortune 500 telah menggunakan DISC tes ini. Teman-teman pasti tahu nih, Bapak Prabowo Subianto dan Donald Trump. Mereka adalah salah satu figur yang memiliki kepribadian yang bersifat dominan. Lalu, sebenarnya bagaimana kepribadian yang bersifat dominan tersebut? Individual dominan biasanya sangat gemar terhadap perubahan, mereka juga willing to take the risk, atau disebut juga risk taker untuk mencapai tujuan-tujuan yang baru. Mereka memiliki caranya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang efektif dan juga melalui proses yang sangat efisien. Lalu, dominance juga biasanya ditandai dengan keinginan untuk mengarahkan lingkungan-lingkungannya. Tidak hanya terhadap manusianya, tetapi juga bagaimana atau proses untuk mencapai sebuah tujuan. Namun, teman-teman perlu juga memperhatikan bahwa kepribadian ini juga sangat bersifat temperamental dan juga agresif pada beberapa situasi tertentu. Lalu, bagaimana sih cara untuk berkomunikasi dengan orang yang memiliki sifat dominan ini? Yang pertama adalah kita harus ringkas dan juga langsung to the point, apa sih sebenarnya masalahnya. Yang kedua, kita harus berfokus kepada apa sih permasalahannya dan bagaimana apabila kita menyelesaikannya menghasilkan sebuah keuntungan. Lalu sebenarnya apa saja sih topik-topik yang harus dihindarin? Yang pertama adalah kita tidak fokus atau tidak jelas terhadap sebuah permasalahannya. Yang kedua juga kita bersifat terlalu sosial atau easy going. Lalu juga jangan pernah menggeneralisasi topik-topik yang ada terutama kepada masalah-masalahnya. Gaya kepribadian I yang mempunyai kepanjangan influencer, dari namanya saja sudah terlihat bahwa dia ini suka mencari perhatian, optimis, banyak bicara, persuasif, dan juga emosional. Dia bakal mempercayai orang lain secara alami serta bekerja paling baik saat berada di sekitar orang atau tim. Kelebihannya, influencer ini bakal fokus kepada hubungan dan interaksi pribadi, bisa menjadi fasilitator di kelompok, mudah berimprovisasi, fleksibel, dan bisa memotivasi dan membawa energi positif ke kelompoknya. Tetapi kelemahannya, jika mereka terlalu fokus pada interaksi, maka mereka akan gagal dalam menyelesaikan tugasnya. Juga sulit untuk mengikuti rutinitas, terlalu percaya sama firasat, dan juga mudah tertarik bila ada ide baru dan meninggalkan ide yang lama. Kemudian, mereka juga menghindari keputusan yang mengakibatkan konflik. Nah, bagaimana cara kita bekerja dengan baik dengan karakter I ini? Pertama, dekati mereka dengan memberikan lingkungan kerja yang menyenangkan, ramah, dan bersahabat. Kemudian, berikan banyak kesempatan untuk menyampaikan ide-ide serta waktu untuk bersosialisasi untuk mereka. Nah, kemudian jangan pernah menghilangkan waktu sosial mereka karena adalah faktor yang sangat memotivasi mereka. Dan juga jangan terlalu menyuruh dan tegas tentang karakternya. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ide-ide kreatif dan solutif dari mereka. Kemudian jangan pernah membuat mereka merasa ditolak. Penolakan adalah ketakutan yang besar bagi I. Contoh I adalah Bill Clinton, Oprah Winfrey, dan juga Will Smith. David Beckham, Jackie Chan, Taylor Swift,
Apa sih persamaan dari ketiga orang ini? Iya, ketiga orang ini merupakan orang dengan personality S. Apa sih personality S itu? Personality S biasa disebut sebagai personality yang stable. Orang dengan personality ini adalah orang-orang yang stabil dan kadang bisa disebut sebagai orang-orang yang mudah untuk ditebak. Orang dengan personality ini juga adalah orang-orang yang prefer hubungan yang erat dan open dengan orang lain, bahkan kadang disebut sebagai orang posesif. Di dalam tim, orang dengan personality S adalah orang yang sabar dan merupakan pendengar yang baik. Mereka adalah orang-orang yang loyal dan merupakan team player. Orang dengan personality ini akan mencari cara supaya dapat mencapai tujuan mereka as a team. Orang dengan personality S ini juga prefer lingkungan yang tidak berubah dan kadang orang ini bahkan menjadi oposisi dari perubahan itu sendiri. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di hidup mereka. Orang dengan personality ini juga kesulitan dalam mengatakan tidak kepada orang lain. Si S ini kadang merupakan pendendam terhadap orang-orang yang melukai hatinya, karena si S pada dasarnya tidak mau melukai hati orang lain. Orang dengan personality S selalu mencari lingkungan yang stabil, aman, dan tentram. Mereka akan sangat senang jika diberikan penghargaan atau sekedar recognition terhadap loyalitas mereka. Selanjutnya gaya kepribadian tipe C atau compliance. Gaya kepribadian tipe C ini adalah tipe kepribadian yang akurat, tepat, detail, teliti, berpikir secara sistematis dan analitis. Sehingga orang-orang dengan kepribadian ini lebih cenderung lama dalam mengambil keputusan karena mereka harus lebih hati-hati dalam mempertimbangkan segala detail dari setiap keputusannya. Lingkungan kerja yang mereka inginkan adalah lingkungan kerja yang terorganisir namun juga memiliki otonomi dan kemandirian bagi mereka. Serta mereka menginginkan hal-hal yang tidak berubah, namun jika terjadi perubahan tersebut, maka setiap perubahannya harus dipikirkan secara detail dan matang. Tipe C juga menginginkan kepastian dari orang lain dan juga memiliki ketakutan untuk dikritik. Sehingga untuk berkomunikasi dengan tipe C ini perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, be spesifik. Maksudnya adalah kita tidak boleh terlalu general dalam memberikan pandangan ataupun opini terhadap mereka karena mereka akan bingung dalam mencerna ataupun menerima apa maksud yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua adalah jangan terlalu konfrontasi terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya jika teman-teman ingin memberikan feedback kepada tipe C ini, lakukanlah dengan cara yang diplomatis. Jadi mereka akan terbuka dan juga menerima feedback dari kita terhadap apa yang mereka sudah kerjakan. Jika melakukan dengan cara konfrontasi, bukan mendapatkan respon positif, malah kemungkinan besar akan mendapatkan hal yang negatif, bahkan mereka cenderung untuk menutup diri. Itulah tipe C. Salah satu ataupun contoh-contoh figur yang memiliki sifat atau tipe kepribadian seperti ini, yang pertama adalah mantan Presiden Amerika Richard Nixon, yang kedua adalah ilmuwan Albert Einstein, aktor Keanu Reeves, dan juga seorang miliuner Bill Gates. Setelah tahu 4 jenis kepribadian DSC, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kita cara menggunakannya? Tadi udah dijelasin gimana kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk tiap macam kepribadian. So, dengan itu, kita bisa lebih in touch dengan mudah dengan teman-teman sejawat, bahkan bos kita. Jika kita sudah tahu kepribadiannya, sudah tahu cara yang dia suka, dan juga menghindari hal-hal yang dia kurang suka. Tapi sebelum mengenal orang lain, apakah kamu sudah kenal sama diri kamu sendiri?